Diduga dianiaya sesama santri, seorang santriwati pondok pesantren di KPK Lombok Barat mengalami koma di rumah sakit. Orang tua korban kecewa kepada pihak pondok pesantren yang tidak memberitahu kondisi putri tunggalnya sejak awal. Kasusnya kini ditangani Polresta Mataram. Kami harus mengaburkan gambar karena korban masih di bawah umur. Seorang santriwati yang baru naik kelas 8 di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Aziziyah, KPK Gunung Sari, Lombok Barat, terbaring lemah di ruang ICU Rumah Sakit Sujono Selong, Lombok Timur. Ayah kandung korban yang mendapat kabar dari orang tua teman putrinya langsung berangkat dari ND Nusa Tenggara Timur untuk melihat kondisi putrinya. Ayah korban mengaku kecewa karena pihak pondok pesantren sama sekali tidak mengabarinya. Bahkan beberapa kali dia menelpon penanggung jawab asrama putri, namun tak pernah diangkat. Sebelum koma, korban sempat menelpon ayahnya dan mengaku menjadi korban penganiayaan. Pihak pondok yang dikonfirmasi terkait dugaan kekerasan yang dialami korban membantah tudingan tersebut. Jadi tentang pemeriksaan di Poskestren, saya pengasuh, jadi yang paling tahu tentu orang-orang di Poskestren ya. Jadi seperti karena itu. Sudah ada investigasi kan Bapak menyebutkan investigasi tadi malam. Gitu. Kan tadi malam saya sampaikan tadi. Ini biar clear juga Pak, karena benar, orang tua menyampaikan kepada kami bahwa dia sama sekali tidak mendapatkan informasi tentang kondisi anaknya sampai dibawa ke Lombok Timur. Nah itu kami butuh informasi itu dari pondok. Jadi bahkan tadi pun kita dapat informasi sama-sama, bukan orang tuanya, malah keluarga, bibinya atau siapa kan seperti itu, pamannya atau siapa. Jadi ini kan yang mesti kita sama-sama cari informasinya nanti. Mungkin sudah diinformasi, tapi bukan ke bapaknya mungkin, atau mungkin ke pamannya sehingga pamannya yang datang. Kan ini juga perlu kita tanyakan seperti itu. Sementara pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa sejak dirawat di ICU RSUD Sujono, korban telah mengalami koma dan ditemukan ada luka akibat benda tumpul di kepala. Itu masuk UGD karena begitu datang sudah tidak sadar, tidak berapa lama kemudian henti napas, kita langsung pasangkan ventilator di UGD terus kita geser ke ICU. Sampai hari ini belum sadar. Kalau dari hasil laporan dokter yang memeriksa ke bidang pelayanan, memang ditemukan ada benjolan di daerah parietal kiri. Kalau dari sisi medis, apakah itu benjolan penyebabnya apa? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada benjolan, kemungkinan adalah karena benjolan dengan benda tumpul, sekitar diameter 5 cm. Kasus dugaan penganiayaan ini tengah ditangani Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram. Polisi juga akan bersurat secara resmi ke Ponpes Al-Aziziyah soal kronologi peristiwa hingga korban mengalami koma. Melihat kondisi anaknya, sempat bertanya juga, sempat ada komunikasi, informasi, pengakuan dari anak korban ini sempat dilakukan pemukulan lah oleh rekannya sendiri. Menggunakan balok, ini pengakuan anak korban ke orang tuanya menyampaikan ke kami dari hasil berita acara interogasi, berikut menggunakan sajadah untuk memukul di kelopak mata, di mata lah. Seperti itu. Nanti persesuaian dalam hal ini kita minta keterangan dari hasil visum dokter pastinya seperti apa. Kan begitu. Kan kita mintain keterangan dari ibu, rekan dari anak korban, ada supir travel, ada juga dari rumah sakit poliklinik, puskesmas, terakhir nanti dari rumah sakit yang saat ini masih anak korban itu masih berada di rumah sakit tersebut. Juru bicara Pondok Pesantren menegaskan pihaknya siap dan terbuka jika ada oknum yang bersalah dan tidak akan ditutup-tutupi oleh pihak Pondok Pesantren. Fitri Rahmawati, Kompas TV Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.